2026 kata gua zong sih. Apa tuh? Soalnya kayak pengeluaran gua di awal tahun ini kayak banyak gitu. Padahal gua rasanya kayak cuman nggak belanja banyak-banyak amat. Lo ada saran nggak sih buat kayak ngebalikin duit-duit lo itu? Lu masih ada modal gak kira-kira? Ada sih. Mau nyoba judul gak? Judol. Apa nih judul-judul? Apa namanya? Sorry. Halo, selamat datang di Sudut Podcast, tempat di mana setiap pertanyaan tidak hanya dijawab, tapi juga dianalisis secara kritis. Di sini saya Farel Maulana Malik Fajar sebagai host pada acara kali ini, ditemani oleh rekan saya Wirayuda Barlia, dan di sini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Kakak Clara Masayu Aminarti. Ya, di kesempatan kali ini kita bakal membahas fenomena yang sedang disorot oleh dunia pada zaman ini, yaitu tentang judi online. Ya, dalam membahas perihal judi online ini, sebelumnya menurut Kak Clara sendiri, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia akan judi online pada zaman ini? Di zaman sekarang wabah judi online ini kan sudah merajalela ya. Di semua kalangan, anak muda, orang tua, bahkan mahasiswa sekalipun ikut serta. Hal tersebut dikarenakan kita sekarang kan dimudahin banget nih buat ngakses internet, dari HP bahkan, sehingga banyak iklan-iklan yang menyarankan kita buat ikut judol gitu. Oh gitu kan? Kira-kira ada nggak kasus yang lagi hype juga atau berita yang lagi hype dari video online? Kalau buat kita biar lebih menginspirasi nih atau lebih memotivasi kita, itu ada satu berita terkait maraknya judi online yang dimainkan oleh anak muda kayak kita gini nih. Dan di situ dijelaskan karena katanya anak muda sendiri itu mengalami kekeliruan saat literasi keuangan. Boleh sih, ini berita sesuai tema acara kita kan menganalisis secara kritis nih. Dan menurut kakak sendiri, kan kalau ditinjau dari ilmu berpikir kritis kan ada 8 elemen tuh dalam berpikir kritis. Kalau secara tujuan nih kak, kira-kira tujuan si orang-orang melakukan judi online tersebut apa aja? Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari tahu mengapa anak muda banyak bermain judi online. Nyatanya hal tersebut karena anak muda mengira dengan bermain judi online akan menghasilkan uang tanpa mengeluarkan tenaga. Terus kira-kira kan di zaman sekarang tuh pemain video kan banyak, mungkin mau makin banyak. Nah, Itu dikarenakan adanya kemudahan akses digital di zaman sekarang. Jadi judi online itu bisa kita mulai dengan membuka HP saja, dengan situs-situs yang berkeliaran dan juga iklan-iklan yang merajalela di handphone kita saat ini. oke, kita kan udah tahu nih tujuan dari berita tadi. Nah, kalau ditinjau yang selanjutnya kan ada pertanyaan nih kak, dimana pertanyaan itu ngedukung tujuan. Nah, kira-kira pertanyaan yang seperti apa nih yang sekiranya bisa mendukung statement dari tujuan tersebut? Bisa dari Mas Wirang? Kalau dari saya sih pertanyaan muncul yaitu kayak kenapa anak-anak muda sekarang malah rentan banget buat bermain di online. Kalau menurut aku sih, kalau menurut saya karena kayak yang Kak Clara bilang juga tadi, kalau di
zaman sekarang tuh semuanya serba mudah lah. Jadi kalau mau masuk informasi apapun itu gampang nyarinya. Terus banyak juga iklan-iklan video online. Kalau misalkan kita buka aplikasi tertentu itu kadang nemu aja gitu iklan video online. Oke nih, kan udah diketahui nih kita dua elemen berpikir kritis. Selanjutnya ada informasi nih Kak. Nah kebetulan tadi saya nemu bahwa berita ini diperoleh dari liputan berita UGM, di mana dia tuh menekankan bahwa kita tuh harus pandai dalam membaca literasi keuangan, di mana biar kita di situ nggak termakan sesuatu yang manis di awal doang, biar akhirnya kita nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif kayak judi online. Makanya kita harus pinter-pinter mengolah keuangan walaupun sebagai mahasiswa. Ya sekalian saya ini mau menyimpulkan dari apa yang udah kita ketahui, dari yang apa yang kita bicarain tadi, sesuai sama elemen kan, kesimpulan awal kan ada. Jadi menurut saya judi online itu banyak faktor yang mempermudah kita buat melakukannya. Kayak misalkan tadi kemudahan dalam mengakses, terus iklannya di mana-mana. Jadi kesimpulan saya itu bahwasanya emang kayak udah dinormalisasikan judi online ini karena sudah marak tersebar luas di sosial media juga. Saya sih gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke konsep ya, konsep awal. Menurut Bang Wira sendiri, konsep dari si judi online ini seperti apa? Kalau menurut saya, judi online itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas di mana kita mempertaruhkan sebuah aset atau harta tertentu untuk memperoleh keuntungan. Nah, titik salahnya adalah ketika anak muda tuh berharap dengan mereka melakukan judi online, mereka akan memperoleh keuntungan yang besar tanpa melakukan pekerjaan yang berat. Oke nih Kak, berdasar berita yang udah kita tahu nih, coba deh Kakak asumsikan seperti apa judi online tersebut. Dari asumsi yang bisa saya dapat nih ya, dari informasi yang udah kita share tadi bareng-bareng, jadi mengapa anak muda itu banyak terjerumus kepada judi online, karena mereka itu pertama ingin menghasilkan uang tanpa menggunakan tenaga. Ya pasti. Terus yang kedua, karena anak muda zaman sekarang itu kekurangan literasi dalam keuangan. Jadi mereka tuh salah mengartikan keuangan. Jadi kalau misalkan dia menganggap kalau misalkan main judul itu bisa buat mereka kaya gitu. Ternyata kalau misalkan kita menang di judi online itu hanya scam. Dari akal-akalan si bandar judul tersebut biar kita tuh ketagihan. Menurut saya kayak gitu. Oke, kita lanjut nih. Ini menurut saya paling penting sih, soalnya ini bisa jadi tolak ukur buat orang kalau mau ngelakuin judi online nih. Saya mau nanya sebab akibat atau konsekuensi implikasi dari si judi online ini nih, biar orang-orang mikir lagi kalau mau ngelakuin judi online. Menurut Bang Wira gimana? Kalau dari saya ya, banyak orang yang mikir kalau misalkan mereka main judi mereka bakal kaya. Mereka nggak perlu kerja susah buat dapat duit, tapi dampak yang mereka terima seharusnya nggak begitu. Mereka bisa aja jadi miskin, terus mereka pilih utang. Terus dampak yang paling gede itu sebenarnya adalah bukan ke diri sendiri, tapi ke orang-orang sekitar. Jadi kayak ke keluarga, ke masyarakat di sekitar, teman dan lain sebagainya. Malah orang-orang terdekat akan kena impact paling gedenya. Nah, bisa jadi pesen nih, bisa jadi tolak ukur buat peserta yang nonton di rumah, kalau bahwasannya judi online tuh nggak semanis apa yang kita pikirin. Ya, banyak hal-hal negatif yang kita juga bakal dapet. Jadi jangan cuma mikir manisnya aja, nyatanya pahitnya juga banyak yang nyusul nanti. Benar. Oke, kita sampai ke penghujung elemen berpikir kritis nih. Ada yang namanya sudut pandang. Nah, menurut Bang Wira sendiri nih, sudut pandang terkait judi online itu bagaimana? POV dari saya ya. Iya. Judi online itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang bisa terjadi karena kurangnya literasi keuangan. Terus bisa terjadi juga karena
konsekuensi finansial. Jadi banyak orang yang tergiur gara-gara mereka miskin secara struktural. ya. Pulang misalnya gue ketemu kan Oh. Gue apa padahal? Iya, mana aja. Satu, dua. Oke, kita sampai ke penghujung elemen berpikir kritis nih. Ada yang terakhir tuh namanya point of view. Nah, menurut Bang Wira sendiri nih, sudut pandang Bang Wira mengenai judi online itu bagaimana? Kalau dari saya sih judulnya itu bisa terjadi karena kurangnya literasi keuangan ya. Terus banyak juga orang tuh yang main judi online karena mereka emang dari dasarnya udah miskin. Jadi bagian dari konsekuensi finansial sih. Jadi mereka ngerasa kalau kayak mereka tuh gak punya value apa-apa buat daftar kerja, tapi mereka pengen berubah dari sini menjadi kaya. Makanya mereka nyoba buat main di online. Oke. Kalau dari Kak Clara gimana? Dari saya sih, karena sekarang ini kan internet itu kan mudah banget diakses ya. Iya benar. Judi sendiri itu kan udah ada dari dulu sebenarnya, tapi kalau judi online ini kan baru-baru ini kan, Yes. baru setelah internet ini bisa digunakan sebebas-bebasnya gitu. Jadi kayak banyak banget orang yang bisa mengakses atau bisa bermain judi online itu di rumah aja gitu. Jadi kayak mudah buat bermain judi online gitu, lihat iklan ataupun banyak hal lain di sosial media yang membuat anak muda jadi bermain judi online. Oke, karena semua elemen berpikir kritis sudah kita ulik, sudah kita bahas, jadi bisa kita simpulkan, mau ditinjau dari semua aspek elemen juga, yang namanya judi online itu tetap merugikan. Gak ada poin positifnya dari judi online tersebut. Jadi pada intinya, dengan seiring berjalannya kemajuan teknologi bukan berarti kita memanfaatkan untuk hal-hal negatif. Justru kemajuan teknologi kita kembangkan untuk menciptakan inovasi baru, bukan malah bermain judi yang dijadikan judi online. Gitu kesimpulannya. Jadi buat para pemirsa di rumah, terutama anak muda, mahasiswa seumuran kita, dan kita juga jangan nyoba-nyoba buat main judi online. Ya, stop judi online. Stop. Oke, sebelumnya kan kita udah mengulik nih tentang elemen berpikir kritisnya nih, secara elemen berpikir kritis. Selanjutnya kita ulik berita ini secara mempertimbangkan aspek standar berpikir kritis, apakah dia logis, relevan, adil, dan lainnya. Oke, kita mulai dari Kak Clara dulu nih, dia bakal ngulik tentang berita yang tadi dengan standar berpikir kritis. Silahkan Kak Clara. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk komponen standar berpikir kritis itu ada 5 yang sesuai disebut sama Farel tadi. Jadi yang saya bakal jelasin adalah kejelasan. Sebuah berita kalau misalkan nggak jelas itu nggak bakal kita bisa ulik pakai standar berpikir kritis. Jadi kejelasan berita itu sangat amat penting atau disebut dengan gateway. Jadi berita tersebut sangat amat jelas, dijelaskan secara tegas gitu bahwa anak muda banyak memainkan judi online dikarenakan kesalahan literasi keuangan. Jadi anak muda mengira kalau misalkan dia mau kaya tapi tanpa capek itu bisa melakukan judi online gitu. Yang kedua adalah logis. Dari berita tersebut hubungan sebab akibatnya sudah sangat jelas dan seimbang. Jadi dikatakan bahwa penyebab anak muda mengikuti atau bermain judi online itu karena kekurangan literasi keuangan, sehingga mereka tergiur iming-iming untuk memainkan judi online agar mereka itu kaya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya aturan. Kalau dari kita itu sebenarnya udah aturan ya, aturannya udah aturan dari pakar yang juga itu udah pasti aturan. Yang keempat itu relevansi. Kalau relevansi itu udah pasti relevan ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Jadi emang banyak aja instrumennya, makanya relevan berita ini. Yang terakhir berarti ya, saya mau ikutan ini berkontribusi dalam menyampaikan materi. Yang kelima kan dia tentang kesetaraan, fairness. Nah
menurut saya dari berita ini sih, dari apa yang saya dengar tadi udah cukup relevan ya, karena berita ini tuh bukan bermaksud menyalahkan ke pihak anak muda, itu menyeluruh berita, tapi anak muda di sini di apa ya, kayak digarisbawahi bahwa saya dia tuh ya kelompok yang rentan terkena dampak dari judi online ini, karena bisa diketahui sendiri kan anak muda tuh lebih mengerti tentang teknologi ya di zaman sekarang, jadi mereka yang paling banyak dan paling mudah buat ngelakuin judi online itu. Menurut saya sih gitu. Udah, berarti kita udah mengulas 5 standar berpikir kritis nih dari berita yang kita bawakan tadi. Nah, mungkin sekarang kita akan menyimpulkan dari apa yang udah kita bicarakan sebelumnya, bahwasannya berita ini tuh sudah sangat akurat dan memenuhi semua aspek standar berpikir kritis dan elemennya juga. Jadi dari apa yang telah Anda sekalian dengar sebelumnya, berita ini bisa menjadi bahan tolak ukur untuk dipercayai sebagai bahan kalian tidak melakukan tindakan judi online. Seperti itu. Betul. Terutama sebagai anak muda, kita harus memberikan banyak motivasi kepada anak muda lainnya agar stop judi online. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian telah meluangkan waktu untuk berbincang di Sudut Podcast, di mana setiap pertanyaan tidak hanya sekedar dijawab tapi juga dianalisis secara kritis. Saya Farel Maulana Fajar dengan rekan saya Wirada Barlia dan bintang tamu kita Clara Masyayu mengucapkan terima kasih kepada rekan sekalian telah menonton video kami. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur kalian untuk tidak melakukan judi online. Oke, baik, terima kasih.